Glory glory Manchester United. Selamat datang kembali di United Circle. Ya, hasil press conference dari grup A Liga Champions Bayern Munchen versus Manchester United sudah keluar sekitar 10 jam yang lalu, dan Erik ten Hag ditemani oleh Andre Onana, sedangkan Thomas Tuchel ditemani oleh Harry Kane dalam sesi wawancara. Ya, sebelum membahas lebih lanjut hasil interview, hasil press conference-nya, United tidak bisa membawa Aaron Wan-Bissaka, Rafael Varane, Mason Mount, Harry Maguire, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Sofyan Amrabat, Amad Diallo, plus Anthony dan Sancho yang lagi kena sanksi dan cuti. Ya, memang kondisi ini sangat menyulitkan ya bagi MU, di mana krisis pemain ya ini cedera ini terus berlanjut. Baru-baru ini Aaron Wan-Bissaka yang menambah daftar rentetan pemain cedera United. Aaron Wan-Bissaka absen sekitar 2 bulan. Kemudian sebenarnya Rafael Varane, kemudian Mason Mount, Amrabat dan Kobbie Mainoo itu sudah ikut sesi latihan, tetapi Erik ten Hag tidak mengambil resiko. Jadi yang dibawa ke Munchen itu pemain yang siap. Kemudian ada 21 pemain yang dibawa ke Munchen ya. 21 pemain itu meliputi dari kiper Bayindir, Tom Heaton, Andre Onana, dan Radek Vitek. Radek Vitek ini pemain muda dari Akademi United. Kemudian di sektor backnya ada Victor Lindelof, Lisandro Martinez, Reguilon, Dalot, dan Jonny Evans. Kemudian untuk lini tengah ada Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Casemiro, Facundo Pellistri, Scott McTominay, Dan Gore, serta Hannibal Mejbri. Untuk strikernya Anthony Martial, Marcus Rashford, Højlund, Garnacho, dan Omari Forson. Ya, tentunya ini pemain muda ya, Forson ini. Kemudian kalau kita bisa lihat dari catatan dari Bayern Munchen hanya diperkirakan 2 pemain plus 1 pelatih, Manuel Neuer dan Rafael Guerreiro yang terkena cedera, serta ada kemungkinan Thomas Tuchel yang sedang mendapatkan sanksi kartu merah karena di laga Champions League musim lalu. Dan hal ini akan berdampak pada hukuman yang diterima Thomas Tuchel. Tentunya walaupun ada Thomas ataupun tidak ada Thomas Tuchel, ini merupakan tanda yang bahaya juga bagi United, karena ya United memang tidak diunggulkan di pertandingan ini, mengingat bermain di away Allianz Arena. Kemudian jika dibandingkan dengan Bayern Munchen yang selalu konsisten di liga, ini ya berbanding jomplang. Jadi ya wajar kalau United tidak diunggulkan. Tetapi justru tim-tim yang tidak diunggulkan ini bermain lepas, bermain tanpa beban. Jadi kalau bisa dibilang menang ya wow, imbang ya good deal, kalau kalah ya so what, terus kenapa gitu kan. Jadi gue pikir prediksi gue adalah hasil imbang merupakan hasil yang cukup adil sih. Itu karena ya kalau kita untuk meraih poin penuh, sepertinya itu misi yang mustahil ya, mengingat benteng pertahanan dari Bayern Munchen ini kokoh. Ada back baru Kim Min-jae, Upamecano, Matthijs de Ligt, Davies, masih banyak lagi. Dan walaupun
Munchen juga tidak terkalahkan ya selama 34 pertandingan di Champions League di babak group stage. Jadi dari 34 pertandingan itu hanya 3 kali draw. Sisanya 31 kali menang diraup oleh Bayern Munchen. Ini menurut data Squawka. Kemudian ya, adapun dari interview yang dilakukan oleh Erik ten Hag, kemarin juga ada beredar bahwa Erik ten Hag ini di ruang gantinya tuh ada 4 pemain yang terlibat adu mulut ya. Bruno Fernandes dan McTominay, kemudian Lisandro Martinez dan Rafael Varane. Tetapi hal ini segera dibantah oleh Erik ten Hag, mengatakan bahwa itu hanya sebatas rumor, tidak benar terjadi, tidak seperti yang dikatakan oleh media. Jadi gue bisa bilang bahwa ya itu hanya akal-akalan media untuk bisa menghancurkan mental dari pemain Manchester United. Dan hal ini setelah dari penjelasan tersebut, beberapa pemain Manchester United memberikan aplaus kepada Erik ten Hag. Ya, adapun Erik ten Hag ketika ditanya bagaimana perasaannya dia kembali lagi di Bayern Munchen setelah di musim 2014 itu dia menangani tim Munchen B. Kemudian Erik ten Hag ya menjawab, tentunya itu hal yang sangat luar biasa bagi saya. Kemudian kami tidak beruntung karena kami waktu itu degradasi tim B-nya. Jadi ya apa mau dikata, ten Hag gagal membawa tim B Munchen setinggi mungkin. Kemudian ketika ditanya absennya Maguire, Varane, Mason Mount, Erik ten Hag mengatakan Maguire mempunyai beberapa keluhan dan kita harus lihat seberapa buruk situasinya. Kemudian ditanya lagi apakah menggait Højlund itu lebih oke daripada Harry Kane. Dan Erik ten Hag menjawab, ya kami rasa kami telah mendiskusikannya di San Diego saat pramusim. Saat itu kita tidak perlu mengulangi pembicaraan ini lagi. Kami senang dengan Rasmus. Jelas di laga pertama musim ia cedera. Ya, ini merupakan prospek jangka panjang ya Rasmus Højlund, mengingat umurnya masih 20 tahun. Kalau kita bandingkan dengan Harry Kane, usianya udah menginjak 30 tahun. Ya walaupun dia pemain homegrown, dia udah lama di Liga Inggris, tetapi kan ini pemain yang hanya prospek cuma 2-3 tahun gitu loh. Jadi ya ini tidak sangat menguntungkan bagi United. Kemudian yang menjadi kendala dari Harry Kane adalah enggan bersedianya Daniel Levy selaku CEO dari Tottenham Hotspur yang melepas ke Manchester United ataupun klub rival Liga Inggris. Kemudian adapun Erik ten Hag mengatakan menyesal tidak menggait Kane. Dia tidak menyesal karena dia sudah punya Rasmus Højlund. Kemudian ada lagi mengeksploitasi kelemahan Bayern. Erik ten Hag mengatakan, saya pikir mereka mempunyai pemain yang sangat menarik dan terampil. Anda tidak dapat kehilangan fokus selama 1 detik atau bahkan sepersekian detik karena individu yang mereka miliki adalah pemain berkelas. Ya, gue setuju sih dengan statement dari Erik ten Hag ini, bahwa memang pemain Munchen ini udah memang levelnya di atas MU. Ya, Bayern Munchen tiap tahun mereka masuk ke Liga Champions, sedangkan MU kan baru pertama kali sejak 2021
masih di zaman Ole. Kemudian disinggung kenapa banyak pemain yang cedera. Erik ten Hag mengatakan, ya saya tidak tahu apakah kami dapat menemui dokter atau petugas medis karena mereka sedang menangani masalah ini. Pertama-tama, cedera selalu datang dalam sepak bola papan atas karena ini sangat intens. Adapun mengatur ulang tim dari awal, pertanyaan selanjutnya, Erik ten Hag mengatakan kami merasa tidak perlu melakukan itu, tidak perlu mengatur ulang tim lagi dari awal. Kami sedang dalam proses pengembangan dan apa yang Anda lihat dalam beberapa pertandingan atau permainan kami bermain bagus. Oke. Ya walaupun hasilnya dari 5 pertandingan IPL, MU hanya meraih 2 kemenangan kan. Bagaimana Rashford dapat membantu Højlund? Erik ten Hag menjawab, ya bagaimana keduanya dapat mendapatkan keuntungan saat bermain satu sama lain. Kami membahasnya, namun mereka harus saja saling mengenal dan proses itu baru saja dimulai. Ya, proses itu baru dimulai karena memang Højlund ini kan sempat didatangkan di United, kemudian dia absen beberapa minggu. Yang sering main kan adalah Rashford, kadang Martial, jadi ya chemistry antara Rashford dan Højlund itu belum dapat. Kemudian Andre Onana ketika ditanya apakah ada masalah atau bagaimana hubungan dengan Harry Maguire, Onana mengatakan Maguire adalah pria yang sangat baik. Saya memiliki hubungan yang baik dengannya. Saya berbicara dengannya pagi ini sebelum kami berangkat. Apa yang terjadi di lapangan terjadi secara spontan. Ya, ini kita masih ingat waktu Onana memarahi Harry Maguire di pramusim kemarin karena Harry Maguire melakukan blunder ya. Kemudian tidak banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh Andre Onana. Adapun statement dari Harry Kane dan Thomas Tuchel mengatakan bahwa saya rasa di MU selalu ada banyak keributan, banyak pundit Inggris dan banyak mantan pemain warisan Sir Alex menciptakan banyak tekanan dan ekspektasi. Ya tentunya ini menyindir Roy Keane, kemudian Gary Neville, kemudian Rio Ferdinand yang sebagai pundit di media. Dan ya memang benar kalau banyak tekanan dan ekspektasi yang besar dari media Inggris, sehingga mungkin itu yang membuat Tuchel waktu pengalamannya melatih di klub Inggris itu mungkin sangat berat ya, berbeda dengan halnya dia melatih di Bundesliga di mana tekanan atau pressure dari media itu tidaklah besar. Kemudian di MUFC hal-hal kecil menjadi penting dibandingkan di klub lain, atau mungkin kita lebih sering membicarakan dibandingkan di klub lain. Mereka adalah tim yang penuh kualitas dan budaya pemenang. Tentunya ya hal-hal kecil yang dimaksud Tuchel ini ya mungkin jika itu memang mengganggu dari konsentrasi tim, persiapan tim, ya tentunya MU ini memperhatikan secara detail. Kemudian untuk Harry Kane ketika ditanya melawan United, Harry Kane menjawab, ini adalah pertandingan yang besar, saya antusias menyambutnya. Kemudian ada kesempatan wartawan menanyakan apakah dia punya kesempatan untuk bergabung dengan United. Kemudian secara tersirat dia mengatakan, ya banyak klub yang mendekati saya ketika ingin meninggalkan Spurs. Ya salah satunya United, tetapi mau gimana lagi, seperti yang gue bilang, Daniel Levy ini adalah sosok kunci yang enggan melepas Harry Kane ke klub rival ataupun Manchester United. Ya, hasil konferensi pers dari beberapa pertanyaan wartawan demikian, dan
Kalau gue pikir sih, ya MU layak bermain imbang untuk mendapatkan poin dari Allianz Arena. 1 poin itu udah luar biasa. Mengingat serangan dari serangan dari Munchen itu kan Harry Kane, Sadio Mane, kemudian Harry Kane, Sané, Gnabry, Coman, banyak lagi, belum lagi Leon Goretzka, Joshua Kimmich, dan bek tangguhnya Kim Min-jae di Leeds, Upamecano. Ini bener-bener pemain berkelas dunia sih. Jadi ya bisa dibilang justru akan menjadi suatu ancaman jika United kebobolan terlebih dahulu. Ini sulit untuk membangkitkan mental United ketika United itu dalam posisi tertinggal ya. Seperti pertandingan kemarin lawan Brighton, ketinggalan 2-0. Kemudian United bisa menyamakan, membuat 1 skor melalui Hannibal Hespri. Kemudian di pertandingan sebelumnya Nottingham Forest, United sempat ketinggalan 2-0. Ya untungnya bangkit, bisa membalikkan keadaan jadi 3-2. Jadi hal-hal yang semacam ini yang harus diwaspadai. Karena ketika mental United itu udah turun, ini bakal banyak gol tercipta gitu loh dari permainan-permainan Bayern Munchen. Mereka bermain secara kolektif, apalagi memang ditambah isu kalau sebelumnya ada konflik gitu kan, 4 pemain ini, Bruno Fernandes, McTominay, Lindelof, dan Martinez. Tetapi ya semua sudah terselesaikan. Erik ten Hag membantah rumor tersebut, dan kita lihat aja perkembangannya. Mudah-mudahan MU bisa menang, tapi kalau nggak bisa menang ya harapannya seri, karena untuk pertandingan selanjutnya itu United akan melawan Galatasaray di 4 Oktober. Nah, setelah lawan Munchen tanggal 21 besok, tanggal 24-nya hanya berselang 3 hari MU akan bertandang ke markas Burnley. Kemudian 3 hari kemudian tanggal 27 MU kedatangan tamu Crystal Palace 2 kali di Carabao Cup, dan tanggal 30-nya Crystal Palace juga di Premier League. Nah, kemudian tanggal 7-nya MU kedatangan tamu lagi Brentford. Jadi ini jadwal yang padat ya. 3 hari setelah lawan Munchen, Burnley, 3 hari lagi Crystal Palace, 3 hari lagi Crystal Palace, 4 hari Galatasaray, 3 hari lagi Brentford. Ini benar-benar September, Oktober yang ketat bagi United. Semoga tidak ada pemain yang cedera ya. Dan kalau ada pemain yang cedera, justru ini akan membuat pusing Erik ten Hag tentunya. Dan kita lihat bagaimana, apakah United bisa menang besok. Kita tunggu saja, kita doakan yang terbaik bagi United. Oke, sekian review dari saya tentang grup A Liga Champions, Munchen versus Manchester United. Jika kalian ada kritik saran, boleh kalian cantumkan di kolom komentar. Dan jika kalian enjoy dengan video saya, silakan klik tombol subscribe sehingga kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dari saya seputar Manchester United. Sekian dari saya, Glory Glory Manchester United.